Allah mudahkan rezeki kita. Sebab dalam Al-Quran diberitakan u'ashiruhunna bil ma'ruf. Quran surah An-Nisa ayat 19. Perlakukan istrimu dengan baik. Jadi sebenarnya bulan Maret tahun depan itu adalah happy anniversary yang ke-10 ya, 2014 ke 2024. 10 tahun. Jadi saya menghadiahkan satu rumah dengan kantor karena memang istri kan sudah punya PT Nazula Skincare. Cuman karena ada si kecil, beliau belum fokus. Kita sudah punya produk. Jadi kantor itu dipersiapkan lantai 5 karena dia juga ingin ada pesantren mini tahfidz. Jadi saya menyiapkan satu lantai khusus untuk pesantren tahfidzul Quran. Kita lihat ya, tapi belum kelar loh teman-teman. Nah ini penampakannya, ya insya Allah ini rumah hadiah buat istri. Sebenarnya itu rumah penunjang karena kan memang kita nanti akan balik lagi ke rumah yang utama. Nah di sebelahnya ini sudah dipersiapkan boplang, itu akan dibangun office lantai 5 plus pesantren tahfidz Quran. Ini rumah istri. Ya, mau lihat rumah atas nama cinta. Ini baru 70%. Insya Allah sekarang pada pengerjaan granit. Jadi kami memilih granit, kemudian pengerjaan kusen aluminium semuanya. Insya Allah diperkirakan selesai Januari. Nah Februari ini harus serah terima karena tanggal 14 Maret 2024 itu pas genap 10 tahun pernikahan kami. Makanya ini kuncinya saya serahkan kepada istri. Mau lihat ke dalam tapi belum kelar. Ini gate belakang. Ini gate belakang. Karena kan itu rumah utama kan. Nanti rumah itu juga akan dibongkar yang bentuknya mirip seperti ini. Ini ruang depan. Ini ruang tamu. Kami memanfaatkan ruang tamu tidak terlalu lebar karena ini kan rumah penunjang. Rumah utama nanti di belakang. Ini di sini ruang keluarga sama ruang makan. Ada kursi makan lah. Di sini dapur. Ini dapur. Ini sliding tangga nih. Kalau mau ke laundry. Ini kamar. Ini kamar juga. Ya, ini lantai 2. Ya, ini kamar. Ini kamar Zulaika di situ. Kamar Zulaika di situ. Di sini ada 5 kamar dan 5 kamar mandi, semua kamar mandi dalam. Itu balkon depan. Nah, balkon belakang bisa lihat rumah utama pemirsa. Sini sayang. Nah. Jadi itu rumah kita kan. Nah, itu sebenarnya kenapa saya membangun rumah ini? Karena rumah itu akan dibongkar. Sebenarnya rumah itu secara usia udah lama sayang ya. Kurang lebih 30 tahun. Kita konsul sama konstruksi rumah. Kebetulan karena itu rumah lama, atapnya tidak pakai baja ringan. Jadi atapnya kayu tradisional. Dan setelah dicek, itu ada banyak rayap. Ada inisiatif, udah bongkar atapnya aja. Saya pikir kalau bongkar atap ternyata ribet juga ya. Udahlah bongkar aja semuanya. Karena harus bongkar atap, kita akan bongkar semuanya menjadi lantai 2. Yang desain rumah itu tidak jauh seperti rumah ini. Klasik modern. Jadi kami ambil warna putih. Kalau itu kuning kan, saya ganti colornya dengan warna putih yang memang mengikuti perkembangan zaman. Rumah ini rumah penunjang. Kenapa rumah penunjang? Ya kita nggak tahu ke depannya anak kita berapa ya kan. Sekarang aja 4 ya sayang ya. Sekarang jauh. Kalau nanti 7 ya kan otomatis butuh ruangan lagi ya, kita nggak tahu. Mungkin ini nanti rumah buat Zulaika ya kan. Rumah buat siapa ya. Yang penting ini rumah penunjang. Nah sementara kita akan tinggal di sini sebelum itu kelar. Nanti kalau sudah kelar kita akan pindah ke sana.
Oh sudah pasti. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, saya mempersiapkan masa depan keluarga dengan baik. Artinya kita nggak boleh menyia-nyiakan amanat ya. Laki-laki itu tidak boleh menggampangkan. Laki-laki yang baik, laki-laki yang betul-betul bertanggung jawab. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Qawwam, mencari uang, membina, memberikan masa depan, sesuatu yang pasti di masa depan. Makanya saya sebagai seorang ayah, seorang suami tidak pernah bermain-main. Ingin menunjukkan kepada istri kalau memang saya bertanggung jawab untuk menyediakan semuanya. Pesantren di sebelah itu kita bikin 6 lantai. Paling atas tuh rooftop karena kami ingin ada view kalau lagi sore makan di atas atau duduk-duduk di atas. Kalau di Bandung kan memang sekitaran Bandung ya. Mungkin kalau yang di Jakarta mungkin nggak jauh-jauh lah. Karena istri memang pengen punya anak-anak penghafal Quran. Tapi kita fokuskan sama anak yatim dan piatu. Karena kami akan biayai sekolahnya. Semua kehidupannya kami tanggung. Itu kenapa saya ingin memancing juga merangsang anak-anak juga nanti menjadi penghafal Quran. Biar ada temannya. Otomatis saya harus siapkan ustadz dan lain sebagainya. Makanya tahun depan insya Allah pesantrennya udah berdiri. Biar beliau punya kesibukan selain ngantor ngurusin skincare, terus pesantren juga. Kalau dibilang ada yang ingin dicapai lagi, aduh Masya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Sudah cukup banyak nikmat yang Allah berikan lah. Artinya untuk saat ini semua yang Allah berikan sudah cukup ya. Tinggal kita mensyukuri dan mengembangkan saja. Dan yang pasti berbuat baik untuk orang lain. Apa gunanya kita hidup di satu lingkungan kalau tidak bermanfaat? Khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya saya ingin menciptakan pesantren. Ada majelis taklim. Kita dulu punya majelis taklim. Tapi stop karena Covid. Maka kini mau bangkitkan lagi selain pesantren ada majelis taklim. Nah saat ini yang kita ingin wujudkan itu manfaat saja sih. Bagaimana mengajak orang mengaji, belajar di rumah ini. Saya ingin rumah ini besar tapi bermanfaat untuk banyak orang. Alhamdulillah, syukurillah. Yang penting disupport sama istri, didoakan. Kalau mikir soal dana nanti saya pusing jemaah. Jadi jalan aja lah. Jalan, syukuri. Jadi aduh, alhamdulillah. Ya, orang-orang sudah tahu sih biaya membangun di zaman sekarang. Ya kan artinya tidak ada yang murah. Yang penting kita nikmatin aja. Aku sama istri memang bilang nggak usah ini deh, nggak usah mikirin angka karena pusing pemirsa. Kalau mikirin angka itu udah pusing banget. Namanya bangun rumah ada aja. Jadi prinsip saya kan saya bilang sama pemborongnya nyicil ya gitu. Artinya mau beli apa nih? Mau beli lantai Ustadz. Sekian. Oh iya. Adanya sekian. Jadi ya. Kita nggak ngedepositin justru malah. Ya. Pembangunan ini saya berjanji sama istri kan tidak melibatkan bank dan tidak ada pinjaman. Betul-betul yang dibangun ini adalah hasil rezeki kita berdua. Istri juga bilang jangan sampai melibatkan bank dalam melibatkan pembangunan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ditabung, sedikit demi sedikit ditabung. Makanya secara anggaran kami memang tidak pernah punya proyeksi anggaran. Jadi anggarannya berapa kita nggak menganggarkan sebenarnya. Tapi yang jelas setiap kebutuhan bertambah. Karena arsiteknya itu memberikan penawaran-penawaran misalnya kloset harganya sekian. Ini yang mahal Ustaz. Oh gitu ya. Jadi anggarannya apakah bisa dipastikan? Tidak. Karena saya memang menganggarkan semua bahan yang dipakai ini kualitas nomor 1. Sehingga konsultasi selalu dilakukan. Oh Masya Allah, artinya setelah menikah yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Rezekinya bertambah. Bertambahnya anak, bertambahnya berkah dan bertambahnya rezeki. Maka saya hanya bersyukur kepada Allah atas semua pencapaian yang sudah Allah berikan kepada saya. Ditambah syukurnya dengan banyak berbuat untuk orang lain. Karena kami juga ada yayasan. Yayasan di mana hasil dari perusahaan itu disimpan di yayasan dan kegiatannya adalah
corporate social responsibility, CSR. Semua anak karyawan kita tanggung biaya SPP-nya, sekolahnya, semua anak karyawan. Nah kemudian setiap bulan kita ada bagi-bagi sembako dari perusahaan. Jadi lebih berorientasi kepada bermanfaat untuk orang dari hasil yang kita capai. Ngurusin anak-anak. Sebenarnya dia dari dulu pengen punya usaha skincare. Itu yang saya perjuangkan. PT sudah saya urus, semua siup sudah saya urus. Cuma kalau pengen punya anak terus-terusannya bingung kan kita gimana. Saya penyusuan. Makanya kantornya nggak jauh dari rumah pemirsa. Coba bayangkan, kenapa kantornya dempet dengan rumah atau di depan rumah? Biar nggak usah jauh-jauh. Jadi kalau ada karyawan, Jadi nggak ada alasan sayang aku mau meeting di luar ya. nggak ada. Kantornya di depan. Kantornya langsung di depan rumah dan saya ingin dia bekerja tapi tidak melepaskan tanggung jawab sebagai pengawas dari anak-anak dan seorang ibu. Artinya selama ada saya, bolehlah kita kemana-mana. Selama saya keluar kota nggak boleh. Makanya fasilitas di rumah aku penuhin. Mainan anak-anak, gym, kolam renang, salon pribadi itu ada semuanya. Artinya apa? Memang dia 10 tahun menikah dengan saya nggak pernah kemana-mana. Mungkin di pesantren itu kali ya, yang spesial itu adalah tempat-tempat anak menghafal Quran. Itu yang paling spesial. Saya ingin punya anak asuh, anak didik yang menghafal Quran. Jadi rumah itu cahayanya ada dengan Quran. Dan secara fisik yang saya suka adalah rooftop. Nanti di lantai 6 itu rooftop. Artinya kita ingin outdoor, pengajian di sana, acara di sana. Kalau ruangan standar semua ya, artinya ada kamar, kamar mandi, ruang keluarga, balkon, itu aja sih. Ini musola. Musolanya saya ingin desain secantik mungkin biar enak dikirnya dan nyaman dikirnya. Yang khusus itu bangunan utama nanti. Saya akan bikin mini bioskop ya, sama mini market pribadi di rumah utama. Karena anak-anak suka jajan tuh, makanya saya ingin ada sekali jajan kan suka ambil sendiri. Saya pengen bikin desain khusus gedung yang desainnya seperti minimarket tapi pribadi. Jadi dia ambil sendiri, kita support. Ada kasir-kasirannya juga, nah gitu. Itu yang nanti akan kita bangun. Itu kemungkinan butuh waktu 2 tahun lah untuk membongkar rumah di sini. Pengen punya rumah yang tanahnya 2000 meter aja ya Allah. Ingat banget 2000 meter saya ajukan. Begitu pulang haji yang kedua, ceramah di Pangasinan, ada orang tuan tanah Depok nggak pengen punya rumah, pengen itu ada tanah mau dijual sama rumahnya. Berapa luasnya? 2000 meter ya ini sesuai doa yang di Mekah. Oh masya Allah, artinya amazing banget sih. Jadi semua. Jadi rumah ini jawaban dari doanya Ustadz. Saya ingat banget, ya Allah pengen punya rumah yang besar, 2000 meter lah, ada kolamnya. Itu benar. Ya inilah jawabannya. Iya.